Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, in this video we are going to learn about pronoun. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pronoun. Oke, langsung saja. Oke, apa itu pronouns? Pronouns itu artinya adalah kata ganti ya, atau merupakan kata yang digunakan untuk mengganti kata benda di dalam bahasa Inggris. Oke, kata benda itu apa saja sih? Kata benda misalnya ada barang, ada orang, ada tempat gitu ya. Itu bisa dijadikan kata benda. Kemudian fungsi dari pronoun sendiri ada beberapa macam tergantung dari kategorinya. Kategorinya ada apa saja? Yaitu ada 3. Pertama person, yang kedua number, yang ketiga case. Yang pertama itu person. Person itu artinya adalah seseorang gitu ya. Person itu orang. Jadi maksudnya itu tergantung kalau misalnya ada kata benda ya. Person itu berarti misalnya ada di subjek gitu. Jadi misalnya kita sedang membicarakan dia gitu ya. Kita sedang membicarakan dia laki-laki. Berarti dalam bahasa Inggrisnya bisa kita ganti menggunakan pronoun he gitu. Kalau perempuan, kalau dia perempuan berarti kita bisa ganti dengan she. Atau misalnya ada nama seseorang, misalnya ada nama Jaehyun gitu ya. Jaehyun kan laki-laki. Kita bisa ganti dengan he kayak gitu contohnya. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah ini ada number. Number itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada kata benda yang jumlahnya misalnya ada 1, kita menyebutnya dengan misalnya it kayak gitu. Oke, kemudian misalnya jumlahnya ada banyak, misalnya ada pensil banyak ya. Misalnya di sana ada banyak pensil. Oke, kita bisa pakai there's a lot of pencils gitu. Mungkin contoh sederhananya gini. Di sini ini adalah 2 pensil, misalnya kayak gitu. Ini adalah 2 pensil. Berarti kalau dalam bahasa Inggris adalah these are 2 pencils gitu ya. These are 2 pencils. Nah, di situ ada pronoun these-nya yang merujuk atau menggantikan itu tadi 2 pensil itu tadi dijadikan subjek gitu kan. Oke. Mungkin yang ketiga adalah case yaitu situasi. Oke. Mungkin untuk lebih mempermudah kita langsung saja ke contohnya. Macam-macam pronouns. Nah, ini tadi ada subject pronouns, ada object pronouns, ada possessive adjective, ada possessive pronouns, ada reflexive pronouns. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai macam-macam pronouns ini. Yang pertama ada subject pronouns, subject ya, subject pronouns. So, kita tahu ya subject gitu, subject. Oke? Kita kan di dalam bahasa Indonesia sudah belajar ya subjek, predikat, objek gitu ya. Oke, nah ini adalah subjeknya. Subject pronouns, yaitu kata ganti subjek. Misalnya, subjeknya itu yang di depan ada I, gitu ya. Artinya, ya I gitu. Kemudian ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, ada it. Jadi ini I, you, we, they, he, she, it ini itu dijadikan sebagai subjek pronouns, yaitu menggantikan subjek ya, kata ganti untuk subjek gitu. Kemudian selanjutnya ada ya ini masih subjek ya, subject pronouns. Masih subject pronouns gitu. Yaitu kata ganti orang. Di sini kalau untuk kalau untuk kata ganti orang itu ada I, you, we, they, he, she. Nah, kalau untuk kata ganti benda itu ada it. Selanjutnya di sini ada subject pronouns, yaitu biasa disebut juga dengan personal pronouns. Fungsinya digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Oke, diingat-ingat fungsinya digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Contohnya, kita lihat di sini. Juna and I
know each other. Juna and I know each other. Oke, kita lihat di sini ada Juna and I. Berarti kan ada dua orang ya, ada Juna dan juga saya. Juna dan saya sudah saling mengenal satu sama lain. Kemudian di sini ada we are classmates. We are classmates. Perhatikan yang dicetak tebal di sini, we ini adalah subject pronouns ya. Kenapa disebut subject pronouns? Karena dia menggantikan ini subjeknya ini. Juna and I. Jadi we ini adalah subject pronouns. Kemudian contoh yang kedua, Rani comes to school by bus. She always comes on time. Rani berangkat ke sekolah menggunakan bus. Dia selalu datang tepat waktu. Rani comes to school by bus. She always comes on time. Rani ini adalah seorang perempuan ya, seorang perempuan. Nah, ini Rani di sini posisinya dalam kalimat adalah sebagai subjek. Maka dari itu, di kalimat berikutnya kita tidak perlu mengulangi kata Rani lagi. Jadi kita bisa menggunakan pronouns, yaitu yang bersifat subject pronouns ya. Oke, jadi kita menggunakan she, karena she artinya adalah dia perempuan yang merujuk pada Rani ini. Gitu ya, jadi fungsi tambahannya untuk pronoun sendiri itu adalah mengurangi repetition atau mengulangi pengulangan pada sebuah paragraf misalnya kayak gitu atau ada sebuah kalimat gitu ya. Jadi biar kalimatnya tuh lebih bagus aja gitu loh. Lebih enak dibaca juga gitu. Misalnya kan kalau misalnya Juna and I know each other. Juna and I are classmates. Juna and I, nah itu kan tidak terdengar bagus ya. Maksudnya tidak terbaca enak juga gitu kan. Jadi kita bisa mengakalinya itu menggunakan pronouns gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga sama kan. Misalnya ada aku dan Tara pergi ke sekolah misalnya kayak gitu. Aku dan Tara pergi ke sekolah. Oke. Kemudian kita berangkat menggunakan bus. Nah, itu kan. Jadi sama sebenarnya kayak gitu. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, oke? Lanjut, selanjutnya adalah subject pronouns examples. Nah, ini contoh-contoh yang lainnya ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Contohnya ini. I like grapes. Subject pronounnya I. Jadi kalau I tetap I ya. Kemudian you like grapes. You juga tetap you. Kemudian Siska and I like grapes. Ini bisa diganti we. Naura and Tommy like grapes. They like grapes. Dito likes grapes. He likes grapes. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini the pencil is sharp. It is sharp. Ingat kalau it ini adalah untuk menggantikan kata benda. Sorry, ya benda gitu ya. Maksudnya kata benda yang merujuk pada suatu benda kayak gitu. Oke, yang perlu kalian ingat lagi ya, kata benda itu bisa berupa orang, nama orang, atau mungkin tempat, atau mungkin barang gitu ya. Oke, jadi ini adalah beberapa contoh lain yang mungkin kalian bisa pelajari. Oke, lanjut. Ada object pronouns. Nah, kalau tadi kan subjek ya, subject pronouns. Kalau yang sekarang adalah object pronouns. Kita lihat ada apa saja object pronouns. Itu ada me, you, us, them, him, her, it. Oke, artinya di situ ya sudah ada. Lanjut, ada object pronouns. Sama ya, kalau kata ganti orang itu ada me, you, us, them, him, her. Kalau kata ganti benda masih it ya. Selanjutnya, nah ini object pronouns itu digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Nah, ingat ya, kalau object pronouns berarti menggantikan orang atau benda pada posisi objek. Contohnya gimana? Contohnya ini ada contohnya ya. Kevin knows me. The books belong to us. Gitu ya. Kevin knows me. Kevin ini subjek, knows ini predikat, me-nya adalah objek. Gitu ya. Jadi, maka dari itu dia pakainya me bukan I.
Kemudian the books belong to us. Gitu ya. Buku-buku itu milik kami gitu. Jadi kami seperti itu. Kemudian ada lagi possessive adjective. Possessive adjective ada my, your, our, their, his, her, its. Oke, jadi possessive adjective ini adalah kepemilikan gitu ya. Jadi yang bersifat kepemilikan. Jadi misalnya, oke nanti kita ada, nah ini. Fungsinya adalah digunakan untuk memberikan penjelasan sederhana terkait sifat kepemilikan suatu benda. Contohnya possessive adjective plus noun. Polanya, sorry. Nah ini contohnya. Di sini ada subject pronoun, ada I, kemudian ada possessive adjective-nya my. Ingat possessive adjective plus noun, my family gitu ya. Jadi kalau possessive adjective itu diikuti noun. Ini diikuti kata benda. Diingat-ingat ya, possessive adjective itu diikuti benda. Jadi my family, your family, our family, their family, her family, his family. It's cool gitu ya. Pokoknya diikuti kata benda. Kalau yang ada diikuti ini ya, diikuti kata benda itu berarti dia termasuk possessive adjective. Nah, bedanya sama possessive pronouns nih. Oke, kita lihat dulu ya possessive pronouns. Ada mine, yours, ours, theirs, his, hers, its. Kita lihat ini sama-sama possessive, tapi kalau yang tadi itu adalah possessive adjective, kalau yang ini possessive pronouns. Sama menunjukkan kepemilikan juga. Kalau yang ini digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Oke, sama ya. Kemudian tidak dapat diikuti oleh kata benda. Jadi bedanya itu ya antara possessive adjective dan juga possessive pronouns. Itu kalau possessive pronouns ini nih yang ini tidak dapat diikuti oleh kata benda. Gimana contohnya? Kayak gini. Nah, ini possessive pronouns. Kita lihat ya. Mine, yours, ours, theirs, hers, his, its. Kita lihat ya di sini. Bentar. Nah, ini contohnya. Jadi, ini yang possessive adjective, ini yang possessive pronouns. Jadi, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kalau yang possessive adjective, itu di sini ada possessive adjective diikuti noun, my book. Possessive adjective diikuti noun, your book, dan seterusnya. Kalau possessive pronouns itu tidak diikuti noun. Kita lihat, it's mine. The book is mine. It's yours. The book is yours. Lihat kan ada mine, yours, yours-nya di belakang mine nggak ada kata benda, di belakang yours nggak ada kata benda, di belakang ours juga tidak ada kata benda, dan seterusnya. Itu ya, jadi perbedaannya itu antara possessive adjective dan juga possessive pronouns. Oke, selanjutnya adalah reflexive pronouns. Reflexive pronouns ya, ini ada myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, dan juga itself. Oke, artinya di sini diriku sendiri, dirimu sendiri, diri kami, kita sendiri gitu ya. Diri kami sendiri atau kita sendiri, diri mereka sendiri atau kita sendiri, dan seterusnya. Jadi, reflexive pronouns ini apa sih? Reflexive pronouns digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang digunakan pada diri sendiri. Dapat digunakan sebagai objek kalimat perintah. Contoh, be yourself gitu. Oke, digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan pada diri sendiri. Dapat digunakan sebagai objek kalimat perintah. Oke, kalau yang ini contohnya misalnya gini. I love myself. Aku mencintai diriku sendiri. Kan itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan pada diri sendiri. Aku cinta dengan diriku sendiri. Siapa yang mencintai diri sendiri? Ya aku gitu loh. Atau mungkin bisa kalau ini contohnya. I wrote those letters by myself. Aku menulis surat-surat itu sendiri gitu. Jadi siapa yang menulis surat itu? Surat-surat itu ya diriku sendiri gitu. Mungkin bisa contoh lainnya ini nih, bentar ini ya. Nah, ini contohnya I get myself a job. You get yourself a job atau she get herself job. Ini contoh mudahnya kita lihat yang paling bawah ya yang itself itu yang supaya mudah dipahami oleh kalian itu ada my cat licks itself. Ya.
artinya adalah kucingku menjilati dirinya sendiri. Siapa yang menjilati dirinya sendiri? Siapa yang menjilati dirinya sendiri yaitu kucingku gitu ya. Siapa yang menjilati tubuh kucingku? Ya dirinya sendiri, ya kucing itu sendiri gitu loh. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh diri sendiri. Tuh. Oke, nah ada yang perlu saya sampaikan lagi, ingatkan lagi ya. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya polanya, itu semuanya merujuk pada subjek pronouns-nya. Oke, jadi kalau subjek pronouns-nya I, berarti dia pasangannya me, kemudian ada myself gitu ya. Ada yang tadi juga ada mine itu ya. Jadi apapun bentuknya ini ya, apakah itu objek pronouns ataukah reflexive pronouns, kita tuh juga harus melihat subjek pronounsnya apa. Jadi ini tuh emang sudah berpasang-pasangan gitu loh. Jadi kalau subjek pronounsnya ini, ya objek pronounsnya ini, atau reflexive pronounsnya ini, atau mungkin yang possessive pronouns atau possessive adjektifnya yaitu merujuk pada subjeknya. Pokoknya dilihat subjeknya, intinya itu. Oke. Ada lagi nih, interrogative pronoun. Ada demonstrative pronoun. Ya, digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang dilakukan pada diri sendiri dapat digunakan. Oh, sorry, bukan. Jadi ini ya, ada reflexive pronouns, ada... Oke, jadi yang kita pelajari hari ini. Alright, jadi itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk pronouns, hari ini kita belajar ada berapa tadi? Ada subject pronouns, ada object pronouns, ada possessive pronouns, ada possessive adjective, ada reflexive pronouns. Ada, berarti total ada 5 ya, kalau tidak salah. Oke, nah itu tadi beberapa pronouns yang sudah kita pelajari di video ini. So, I think itu semua bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan ya, saya akan upload video-video selanjutnya, so stay tune. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.